Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Mardika. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran gambar teknik, materi gambar potongan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, di sini ketua kelasnya siapa? Pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan terlebih dahulu ya. Untuk Adrian, sudah ada. Alexander, Ali, Aksya, Arga, Atala, Azaki, Barat, Bapak, Desi, Pandi, Khalid, Abdan. Untuk belum sekarang, ada yang belum saya sebutkan? Tidak semua. Oke, sebelum masuk pembelajaran, ada yang orang belum. Apa itu gambar potongan? Ya, seperti itu sebenarnya akan dipotong. Tapi sebelum masuk, kita akan merefleksi materi sebelumnya, yaitu pandangan proyeksi Amerika Eropa. Dalam sebuah proyeksi Amerika Eropa, untuk yang dibuat dari satu itu yang Amerika atau Eropa? Yang masih ingat? Apa? Eropa atau Amerika? Eropa. Ada yang bisa nyebutkan kenapa Eropa? Ada yang masih ingat? Ya, saya jelaskan kembali ya, sebelum masuk ke materi potongan. Untuk proyeksi Eropa adalah proyeksi dibuat dari satu, karena nanti tampilannya akan dibalik. Misal sebenarnya di sini untuk gambar kanan sebenarnya di sini, tapi di proyeksi Eropa akan digambarkan di sebelah sini. Dan itu gambar pandangan bawah atas sebelah kanan di atas, tapi untuk Eropa dibalik ke bawah. Makanya disebut kuadran satu karena dibalik. Dan lagi, satu lagi. Untuk sebelum proyeksi berikut, yang atas atau yang bawah? Kenapa yang bawah? Ini kalau pakai tadi, untuk proyeksi Eropa itu yang atas, ini Eropa. Yang ini yang Amerika. Untuk simbolnya ini didapatkan karena nanti untuk gambar berikutnya seperti di uploadnya atau di vendor kita akan menggunakan lambang proyeksi pada gambar sebagainya. Materi sebelumnya ada. Dan ini biasa ya. Kita langsung lanjut saja untuk materi kali ini. Ada gambar potongan. Fungsinya itu untuk memahami dan mengajikan gambar potongan sesuai standar ISO. Di sini bisa dilihat gambar pertama itu adalah gambar balok. Terus nanti kita akan belajar dalamnya itu ada sebuah
Misal ada dua komponen, kemudian kita setelah itu kita memproyeksikan atau presentasikan hasil gambarnya. Sebagai contoh kita bayangkan kalau dahulu dengan sebuah benda memiliki dua kotakan berbeda. Yang pertama garis putus, yang kedua garis potongan. Manakah yang lebih terlihat komponen dalamnya? Kenapa pilih garis potongan? Itu soalnya potongan karena itu lebih terlihat jelas bagian dalamnya daripada garis-garis ya. Seperti contoh pada mesin pompa berikut, ini kan terlihat jelas gambar mesinnya. Tapi nanti jika kita ingin melihat bagian dalamnya, itu bagaimana caranya? Yang paling mudah kita menggunakan apa? Saya bisa menjawab. Ada menggunakan apa biar terlihat jelas komponen di dalamnya. Kita akan melihat jelas. Kita menggunakan gambar potongan. Seperti contoh berikut. Sebuah mesin pompa akan kita potong. Akan menggunakan rongga terbentuk di dalam tersembunyinya, kemudian kita akan menginginkan garis putus-putus yang berbenturan karena kita sudah melihat atau bisa melihat komponen di dalamnya menggunakan gambar potongan. Dan fungsi yang lain itu mencegah gaganya produksi ketika kita ingin melihat bagian dalam komponen. Peraturan yang pertama itu adalah arah garis potongan. Itu kita bahwa berarti nanti yang akan kita potong itu dari mana? Benarnya ada bawah. Misal benarnya seperti ini, nanti ada bawah ini kan yang kita potong itu dari garis aslinya. Kemudian aturan yang kedua itu ada garis dan garis bergantungan. Itu garisnya itu harus 45 derajat pakai penggaris di tiga siku. Kemudian untuk garisnya itu konstan jaraknya 2 sampai 3 mili per garis. Dan harus lurus dan boleh bengkok-bengkok. Kemudian untuk dua garisnya berlawanan untuk membedakan dan melawan tersebut. Dan garis digunakan untuk ketebalannya nomor 25 mili. Seperti contoh berikut, ini kan ada sebuah mesin. Itu ada yang boleh kita hasil karena potongan, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh apa saja, di sini bisa disebutkan yaitu fokusnya. Itu tidak boleh dihasil seperti komponen berikut. Kemudian baut-bautnya juga tidak boleh dihasil dengan pasak atau strip penguat. Itu bisa strip-strip ini untuk penguat mesinnya. Kenapa ada yang harus dihasil dan tidak dihasil? Di sini ada yang bisa menjawab. Ayo. Bisa disebutkan. Karena ini masih satu materi ini. Kenapa harus ada yang dihasil dan tidak dapat? Bisa menjawab. Kenapa ini ada yang harus dihasil dan ini tidak boleh?
sebuah komponen ataupun porosnya, baunya, pemasa ataupun pembuat biar bisa dibedakan antara komponen dan juga di potongannya itu ada banyak, ada potongan umum, potongan separuh atau separuh rendah, atau potongan selemah seperti contoh bidon. Karena kalau potongan tertentu juga besar, jadi itu potongan nggak semakin lurus, jadi bisa bilang untuk melihat gimana kan letak lubangnya itu dengan atau yang lain kedalaman itu bisa menggunakan potongan menunjukkan. Untuk panggungnya itu kita lihat dulu. Kita akan memotong di mana, kemudian kita akan melihat potongannya itu ke kanan, kiri, atas, bawah, dan kita potong. Kemudian kita akan buat proyeksi sisanya yang sudah kita potong, kemudian akan dilansir. Dan untuk job yang sekarang kita membuat gambar maksimal untuk menentukan di mana gambar potongan tersebut. Misal ini pada job satu, ini kan akannya di sana. Tapi nanti yang kita aksir itu ya daerah pesanan sesuai dengan gambar atau job sheet yang ada. Itu job sheet dan gambarnya bisa diambil terlebih dahulu. Bisa sambil mulai kerjakan sesuai dengan dosis yang ada kan untuk gambar hasilnya. Dari materi itu ada yang bingung, yang bagian mana bisa ditanyakan. Atau saya beri contoh kembali. Ini kita lanjutkan ya. Ini kita akan latihan untuk mengidentifikasi benar atau salahnya. Di sini dapat terlihat sebuah contoh dua buah akhiran. Yang pertama itu segaris semuanya, sedangkan yang kedua ada dua garis akhiran dari kanan dan kiri. Ini itu sebuah dua buah part. Kalau dua buah part itu harus berlawanan. Jadi itu contoh yang berarti ini akan membedakan bahwa ini part ke-1 dan part ke-2-nya itu berbeda. Kalau seperti ini kan terlihat seperti sebuah satu komponen utuh ya, karena hasilnya itu sama dan dua komponen tidak dibedakan. Untuk kesamaan yang lain itu dalam hasilnya biasanya pada masa akhirnya bisa tidak konstan dalam 2-3 mili ataupun ada jalan-jalan nasal di dalam hasilnya. Itu tidak boleh dilakukan dalam gambar teknik karena nanti dapat membingungkan sebuah pemilihannya atau operatornya. Dari dua contoh ini sudah cukup jelas ya? Sudah? Coba kalian lihat pada gambar ini, manakah yang salah dari hasil tersebut dari gambar komponen? Atas kanan.
bagian kapan yang salah. Jadi ini ada 3 kesalahan. Tadi udah benar bagian atas, tapi yang bagian mana? Berapa? Yang mana? Atau masih belum kelihatan? Kalau kita baca saja. Mau jawab dulu. Ini ada 3 kesalahan. Jadi yang pertama itu hasilnya tidak lulus, harusnya kan lulus tentang, tapi itu agak beda sedikit, itu merupakan kesalahan. Dan yang kedua itu prosesnya juga harus polos seperti hasil seperti ini. Nanti akan menimbulkan mekaniknya. Kemudian untuk komponen lain ini baut ini dan ini tidak boleh. Untuk komponen ini kan salah. Harusnya kan 2 warna ini 2 komponen yang berbeda. Salah satu ini, satunya akhirnya harus berlawanan. Untuk membedakan 2 komponen. Kalau kita lihat seperti 1-2 komponen gunakan ini 2 komponen. Yang kedua, ini juga 2 komponen, tapi mana yang benar, mana yang salah, kanan atau kiri? Yang tidak apa-apa ada. Beda, lihat sini sama sana. Ini sini sama. Berarti yang benar yang A atau yang B? Yang tidak apa-apa, katakan 1, 2, 3, 4, 5. Yang yang B 1 saja. Untuk yang benar itu yang A, karena arah komponen arah hasil itu berbeda. Jadi sudah akan membedakan dua komponen tersebut. Kasus yang berikutnya ini kita lihat detail komponennya ada 3 persamaan dari akan berikut. Ada yang bisa menunjukkan bagaimana tingkat 1 benar, yang kedua mana ini kenapa salah, ya ini benar, yang ini benar. Yang berikutnya satu lagi yang mana? Ini ya pas kali yang terakhir yang ketiga ini antara perubahannya ada yang lebih hasil karena itu merupakan perubahan dari lakukan tidak jauh ya. Ini ada juga lebih hasil tetap terkait komponen. Kemudian hasilnya itu kita lurus atau konstan, jadi berantakan. Untuk job kali ini kita akan membuat gambar akhiran. Di dalamnya nanti akan ada nama kelas, job nama hasil gambar potongan. Untuk contohnya nggak bisa digambar sebagai contoh kalian sendiri. Kemudian gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah digambar. Saya menggambar seperti ada contoh menghasil gambar potongan. Kalian harus menentukan hasilnya di mana. Seperti contoh berikut, kan gambarnya seperti ini. Kemudian dipotong bagian ini ke arah kanan. Dipotong ini ada asli. Dan tampilannya sampai tangannya menjadi seperti ini. Kenapa ini di sini harus searah dengan yang dipotong, maka bagian ini.
Cukup mudah ya. Nanti kalau ada yang bingung, bilang aja, saya terangkan kembali. Gambarnya sudah saya bagikan seperti ini 1 sampai 6. Kan gambar lebih dari 7. Nanti yang bingung bisa ada pertanyaan. Ya. Nanti ini juga di garis saja nanti dipotong jadi 2. Yang penting sih digambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya nanti apa? Ya sama. Dan ini untuk ukurannya terserah kalian nanti, yang penting hasil-hasilnya itu berapa sama. Jadi gambar itu 1, 2, 3, nanti ada dan seterusnya. Nanti identitas posisi sama itu. Baik, untuk gambarnya sudah selesai. Coba saya ini masih sama. Dipotong ini. Jadi nantinya di akhir yang bawahnya ada ini. Ini juga sama. Karena dia potongan yang arah kiri, berarti nanti di akhir yang bawah ini yang kiri. Ini sama ini, kan yang dipotong sini. Hanya yang di akhir itu, berarti kan yang dipotong bawah, yang di akhir yang bawahnya itu tidak sah. Paham ya? Oke, untuk hasilnya dikumpulkan aja ke depan sama peralatannya yang sudah ditaruh ke Mas. Sudah semua ya ini? Sebelum kita akhiri, ketua kelasnya pimpin doa, kita tutup pembelajaran. Baiklah Mas, bila akhir pelajaran siang hari ini kalian akan berdoa dimulai. Terima kasih semuanya. Bisa kita lanjutkan materi pada peraturan gambar teknik. Terima kasih ya.